Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Selvi Amelia dari kelas 10-7. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang aspek ekonomi dan aspek hukum. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekadar untuk komunikasi, perkembangannya jauh melampaui itu. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Mengutip catatan Mustafa, dalam informatika ada 5 perusahaan berbasis teknologi informasi yang bernama Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Tencent. Kelimanya sama-sama bergerak sebagai produk informatika hasil olahan ilmu komputasi. Sebut saja Amazon sebagai salah satu contoh produknya. Perusahaan ini memberikan akses kepada orang-orang di seluruh dunia ketika ingin berbelanja. Dengan begitu, konsumen akan dipermudah melalui sistem komputasi yang ditawarkan informatika. Lalu, bagaimana dengan aspek hukumnya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian aspek hukum. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin, hak, serta pembatasan atas suatu software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Sementara itu, ada sejumlah jenis lisensi hukum produk informatika. Berikut daftarnya. Yang pertama ada lisensi komersial, mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh membayarkannya secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. Kedua, lisensi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh pengaturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Jika ingin memperolehnya, harus lewat sumber pertama. Ketiga, lisensi umum. Berbeda dari 2 lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkan ke orang lain. Terakhir, lisensi domain publik. Pada lisensi ini, pembuat produk memang sengaja membiarkan produk kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum, orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.